wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang sudah hadir sudah 25. Ustazah senantiasa mengapresiasi yang hadir tepat waktu. Walaupun tadi banyak sekali yang mencari Mbak Fania, mencari ini, mencari itu, gitu ya. Mudah-mudahan konsentrasi kalian tidak terpengaruh, ya. Karena kita posisikan, kita sekarang menjadi pembelajar. Walaupun kita daring, tentunya memang lebih mudah kita leluasa ya. Tapi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Karena ini merupakan tugas kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimah. Oke. Bismillah. Marilah kita awali pelajaran fikih ini dengan bersama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua daring. Dipersilakan. Oke. Adakah siapakah ketua daringnya? Siapa kakak? Ketua kelas ya, Us? Ketua kelas. Siada, Ustazah. Sudah datang Mbak Zia? Saya panggil ya. Ini Mbak Nafla juga mencari nih. Yang sudah hadir sudah 27. Sudah, saya sudah masuk. Oke, silakan. Bukan maksudnya Naswa, Us. Sekarang Mbak Zia. Oke, karena tentunya butuh waktu, sekarang wakilnya Mbak Zia adakah? Atau pengurus yang lain dipersilakan. Oke, kalau begitu Ustazah tunjuk saja. Dipimpin oleh Mbak Amaira. Silakan Mbak Amaira. Ya Ustazah. Ya. Jika berdoa. Baca surat Al-Fatihah. Ya, dipimpin dulu. Jika berdoa. Gitu. Ditujukan? Sikap berdoa. Doaan. Amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Terima kasih kemarin kita ketemu. Saya kangen sama kalian. Kemarin juga selamat kalian sudah menerima hadiahnya semua bagi yang tinggal bahasa Jawa. Bahasa Jawa nanti apabila namanya double dengan Vicky atau terjemah, tentunya hadiahnya lain lagi. Yang kedua tentunya lain. Terima kasih Kak ya kemarin ya, yang dapat banyak sekali. Kemarin juga satu persatu sudah lihat. Kita gak santai Kak ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah
jam jam ke-45 kalian sudah belajar dan hari kemarin kalian libur. Dan hari ini kita akan belajar fikih, yaitu belajar tentang sholat. Tentang sholat. Coba dibuka bukunya, silakan. Bukunya, catatannya, tugasnya, dibuka. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas kemarin-kemarin, yang sudah membaca literasi. Kalau kita sudah membaca, tentunya kan kita mudah untuk belajar bersama-sama. Karena fikih, ibadah, tata cara ibadah, sudah kita lakukan bersama-sama. Sholat sudah kita lakukan bersama-sama. Oleh karenanya, dulu ketika kakak kalian, pembelajarannya itu adalah luring di luar jaringan, offline, itu ujiannya adalah praktek. Nanti Ustazah kepingin prakteknya apabila kita semester 2 masuk, nanti di semester 2 aja. Karena Ustazah kepingin tahu gerakannya, bacaannya. Dulu kakak kalian prakteknya karena offline, tatap muka, sudah diajari, dibina dan sebagainya. Di tes awal, di tes dibina, kemudian di tes akhir, itu menyetor video sholat masing-masing, 2 rakaat, sholat subuh gitu ya, baik gerakannya maupun bacaannya. Karena kita sudah daring, itu Ustazah masih kesulitan, karena Ustazah belum mampu mengajarkan pada kalian tata cara sholat yang benar. Nanti insya Allah Ustazah akan sharingkan tentang videonya, kemudian gerakan yang benar, karena Ustazah kesulitan. Oke, bisa dimatikan videonya, Mbak Kaila. Mbak Kaila. Kelihatan cuma tangannya aja. Itu kemudian hari ini, tadi Ustazah sudah ngirim kalian catatan di kelas 7, grup kelas 7, silakan dilihat. Ya, dibuka silakan. Kelas 7. Apakah sudah dilihat? Kalau jam segini saya belum bisa lihat, Saudara. Karena di HP yang ngetannya, melihatnya ya. Maksudnya kita kalian pakai HP sekarang ya? HP-nya itu apa dipakai sama adik buat belajar juga. Oh begitu, ya. Iya. Jadi hari ini tadi Ustazah sudah mengirim materinya tentang sholat itu di grup kelas 7. Nanti selesai pembelajaran ini silakan pelajari. Bagi yang bisa buka HP, dipersilahkan. Oke, yang bisa buka HP angkat tangan. Saya sudah lihat, Us. Oke, Mbak Salwa terima kasih. Mbak Sabrina makasih, Mbak Rasya makasih, Mbak Naila makasih, Mbak Naswa makasih, Mbak Chelsea makasih. Nah, terima kasih ya. Mbak Amaira terima kasih. Oke. Mbak Amaira terima kasih. Mbak Sabrina terima kasih. Berikutnya, oke ya. Sekarang setelah kalian lihat HP-nya, kemudian silakan kalian baca terlebih dahulu 5 menit saja, ya, dibaca 5 menit saja. Kemudian jika videonya kalian matikan boleh, ya, videonya kalian matikan boleh, soundnya juga boleh, kecuali nanti kalau sudah 5 menit baru kita buka soundnya ketika kita penjelasan sebagainya. Supaya apa yang Ustazah share itu ada gunanya. Kenapa kok belum Ustazah ketik Ustazah? Hari ini tadi laki-laki Ustazah apa ya? Lupa jadwal lagi. Gini, bayangan Ustazah, oh kelas 7 itu terjemah gitu kita. Terjemah jam 10 gitu. Tak lihat lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pikir. Jadi terjemah nanti selesai pembelajaran ini pun
akan Ustazah kirimkan janji Ustazah dulu, yaitu catatan pesan ayat 1-5 alat. Jadi tadi sudah menyiapkan itu, PowerPoint dan sebagainya. Ternyata Ustazah, astagfirullah, fikih hari ini ya. Itulah masalah kendala ketika daring. Lupa hari, lupa tanggal, lupa jam, lupa seragam, lupa jadwal, lupa murid, lupa ustadzahnya, lupa astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata kita tempat lupa dan dosa. Jadi minta maaf ya. Nah, jadi ustadzah akhirnya baru bisa nge-share lewat di foto. Dan itu silakan, mau dicatat silakan, mau di print silakan. Yang jelas kalau di print ditempel, ya. Baru nanti ustadzah jelaskan. Karena akhir bulan ini kita sudah pekan sosial. Tanggal 30 November itu sudah pekan sosial, yaitu pekan bahasa Jawa, fisika, atau apa yang belum selesai, atau Al-Quran dan sebagainya. Seminggu setelah itu baru kita UAS, ulangan akhir semester, penilaian akhir semester, PAS, penilaian akhir semester. Apa ustazah materinya? Yang utama adalah sholat, yang utama. Yang kedua adalah sebelum sholat. Apa itu sebelum sholat? Wudhu. Toharoh, ya, oke ya. Ya. Oke, silakan sekarang dibaca ya. Ya, yang masih belum bisa membaca sabar ya, nanti kita tunggu, kita habis ini mau dibahas bersama-sama. Alhamdulillah sudah dibaca semuanya. Sudah. Oke, ya. Sudah. Hari ini kita fokus ke sujud sahwi karena kita sudah bincang-bincang masalah sholat itu sudah berapa kali pertemuan Kak ya? Sujud sahwi, ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ada yang ingin menyampaikan? Saya Ustazah.
Oke, Mbak Aisyah. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena meninggalkan pekerjaan atau bacaan tertentu dalam sholat. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Bagus ya, terima kasih. Oke. Kemudian kedua, apa penyebab dilakukannya sujud sahwi? Satu saja, selain Mbak Aisyah ya. Nanti ada 5 kan? Nanti yang jawab berarti 5 anak. Satu-satu. Mbak Amaira, silakan. Tidak duduk tasyahud awal. Oke, tidak tasawuf awal. Itu berarti dia nanti sujud sahwi sebelum salam. Oke, yang kedua. Lupa rokaat, Us. Maaf, angkat tangan. Raise your hand. Kaila Salwa, Ya, Us. Mbak Kaila. Ya, silakan. Habis Mbak Kaila nanti Mbak Zizi. Ya, Mbak Kaila. Lupa rokaat, Us. Lupa rokaat, lupa jumlah rakaat. Aku sholat dulu, ini tadi 3 atau 4 ya? Oh, mungkin 3 mungkin. Allah Akbar. Ternyata udah lebih dari situ lah. Kalau lupa seperti itu, berarti nanti kita sholat duhurnya kok cuma 3 rakaat. Kemudian orang belakangnya, ya mbak, maaf tadi baru rakaat. Oh iya kah? Nah itu baru nambah 1 rakaat lagi. Kemudian di akhir sholat sebelum salam, sujud sahwi. Walaupun tadi sudah ngomong, iya kah itu boleh itu tetap melakukan sholat sujud sahwi. Oke, yang keempat, silakan Mbak Zizi. Tidak membaca sholawat pada tasyahud awal. Ya, tidak membaca tasyahud awal, tidak membaca sholawat pada tasyahud bagus. Lanjutannya, Mbak Naila. Lupa membaca surat Al-Fatihah, Ustazah. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Bukan sayang ya, bukan. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, itu berarti tidak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah itu rukun. Jadi dibaca semua rakaat. Oke, belum benar. Mbak Fania. Tidak membaca doa kunut pada sholat subuh. Ya, ada yang menyampaikan begitu ya. Tidak membaca doa kunut, ada yang begitu. Tapi ada juga sebagian besar ulama itu tidak termasuk. Jadi nanti apabila ada pertanyaan mungkin itu dihindari aja. Maksudnya adalah ada sebagian ulama itu bukan merupakan penyebab sujud sahwi yang sebagian besar. Walaupun di kitab kalian tadi itu ada, ya. Oke, terima kasih Kak. Lanjutannya, ada lagi yang lain? Tadi kan kekurangan rakaat, kelebihan rakaat. Kemudian apa lagi? Kekurangan rakaat, kelebihan rakaat. Apalagi yang terakhir? Ya, Mbak Raisya. Ragu-ragu bilangan rakaat dalam sholat. Iya, terima kasih. Ragu-ragu terhadap bilangan rakaat. Ragu-ragu. Kalau tadi kekurangan atau kelebihan, ini adalah ragu-ragu. Itulah ya fungsinya tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ketika ragu-ragu pun kita juga dianjurkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Oke, ya, sujud sahwi. Oke, sujud sahwi. Tadi sudah di situ dibacakan. Cara pelaksanaannya sujud sahwi itu adalah contohnya tadi aku tidak tasyahud awal ketika sholat duhur, kemudian sekarang sudah 4 rakaat, kemudian ingatnya sebelum salam ingatnya aku ini astagfirullah dalam hatiku ya, soalnya aku jadi imam soalnya gitu. Tadi itu aku belum tasyahud awal tadi, kemudian ingatnya itu sebelum salam maksudnya. Kemudian ketika sholat itu mau selesai, maka orang tersebut, misalnya Ustaz Amin ya, sebelum salam itu adalah sujud sahwi. Allah setelah doa tasyahud akhir, kemudian gini, Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu. Allah 3 kali ya. Subhana
Saya ulang kembali, saya ulang. Setelah membaca tasawuf akhir, kemudian sebelum salam, itu saya karena tadi tidak tasawuf awal, maka aku sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbi sirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya. Terus ingatnya setelah selesai. Ya Allah, aku tadi kan nggak tasawuf awal tadi. Gimana ya? Nah, karena sudah selesai kan? Kemudian dia langsung duduk lagi. Kemudian dilakukan setelah salam ya tadi. Dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan? Langsung sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua caranya. Cara yang pertama, ketika dia ingatnya sebelum salam, dilakukan kapan? Setelah tasahud akhir, kemudian sujud sahwi. Yang kedua, dilakukan setelah salam. Ingatnya setelah salam. Apakah boleh Ustazah? Begitulah tata caranya melakukan sujud sahwi. Tuh ya Kak ya. Oke. Dari situ ada yang ditanyakan Kak? Tidak ada? Apakah kalian mendengar suara Ustazah? Dengar Ustazah. Yang kedua, misalnya gini, tadi aku sholat duhur, ya. Kemudian baru 3 rakaat, terus aku salam, terus baru ingat, loh, tadi kan baru 3 rakaat, nah gitu ya. Akhirnya dia kembali ke tempat sholat, nambahi 1 rakaat lagi, Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Setelah tasawuf akhir, kemudian sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau ingatnya setelah salam. Itu kurang rakaatnya. Terus kurang rakaatnya, ingatnya sebelum salam. Misalnya gini, kok aku duduk tasawuf akhir, tadi baru 3 rakaat tadi. Nah, gitu baru setelah tasawuf akhir, kemudian langsung dia sujud sahwi. Kayak kemudian bacaan sujud sahwi. Tadi sudah bilang subhana man la yanamu wa la yasu. Apakah artinya? Silakan. Subhana, maha suci Allah. Man la yanamu, dia tidak tidur. Wala yasu, dan tidak Pernah lupa. lupa.
Ya, subhana, maha suci Allah. Man la yanamu, tidak tidur, wala yasmu, dan tidak lupa. Nah, itu ya. Subhana, man la yanamu, wala yasmu. Maha suci Allah, dan tidak tidur, dan tidak lupa. Kemudian ada bacaan kedua. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada boleh doa itu. Subhana maha suci Allah, rabbiyal a'la, rabbi a'la tinggi, wa bihamdi, dan dengannya memujinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, jadi doa untuk sujud sahwi ada dua macam. Boleh subhana man la yanamu wa la yasmu, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti doa sujud kalian. Doanya petunjuknya adalah 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasmu, subhana man la yanamu wa la yasmu, subhana 3 kali. Atau subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, 3 kali. Ya, bacaan doanya 3 kali. Sujudnya berapa kali? Berapa kali, Kak? 2. 2, iya. Tadi kan sudah praktek ya. Sujudnya 2 kali. Ya. Saya contohkan kembali. Dilakukan. Sujud sahwi dilakukan kapan? Setelah doa tasyahud akhir sebelum salam. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi 3 kali. Allahu Akbar. Doa ketika duduk istirahati. Kafirli warhamni wajibni wahfini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Doa sujud sahwi 3 kali. Allahu Akbar. Ini tidak rutin, tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujudnya 2 kali. Ya. Kemudian oke. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah sharing tentang kuis tentang itu ya. Sholat yang membatalkan sholat, sunah-sunah sholat, dan sebagainya. Jadi, sujud sahwi itu dilakukan apabila ada sunah-sunahnya itu yang tidak dilakukan. Apa itu? Seperti disampaikan teman kalian tadi, yaitu tidak duduk tasyahud awal, tidak membaca sholawat, tidak duduk tasyahud awal, tidak membaca doa tasyahud awal, tidak membaca sholawat pada waktu tasyahud awal, kemudian kekurangan atau kelebihan rakaat, kemudian yang terakhir adalah ragu-ragu terhadap jumlah rakaat. Itu yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Dari sini barangkali ada yang tanyakan, silakan. Kalau tidak, Ustazah akan ya, oke, silakan angkat tangan. Ya, Mbak Kaila. Kalau nggak baca surat Al-Fatihah itu juga ini kan termasuk sujud, nanti juga ininya sujud sahwi. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah.
Jadi bukan sujud sahwi, tidak sah karena Al-Fatihah merupakan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah sholatnya. Sebutkan rukun sholat. Satu, apa Kak? Berdiri. Satu, niat. Dua, berdiri jika mampu ya. Tiga, membaca surat Al-Fatihah. Empat, Rukuk dengan rukuk tukmanina. dengan tumak ninah. Lima, Sujud sujud 2 itu apa? kali. Maaf, sujud apa iktidal? tidak Iktidal. Iktidal dengan tumak ninah. 6, Sujud 2 kali. sujud dengan tumak ninah. 7, duduk di antara dua sujud. sujud di antara dua sujud dengan tumak ninah. Duduk rakaat terakhir. Duduk yang Saya terakhir. Kemudian Membaca membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Kemudian mengucapkan salam yang nama. yang pertama. Berarti salam kedua adalah sunnah. Salam pertama adalah rukun. Itu besok biasanya itu Kak. Itu di ulangan kelas 9 itu biasanya itu di pilihan ganda itu kadang-kadang keluar yang membuat kita itu menjadi bingung. Salam pertama kata kutu sholat termasuk rukun, sunnah, apa gitu. Itu termasuk rukun. Jadi salam pertama itu wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua baru sunnah. Kemudian tertib. Ya Kak ya. Itu harus urut Kak. Urut. Itu rukun-rukunnya. Rukunnya di situ. Rukun sholat niat, kita yang mampu, takbiratul ihram. Tadi yang belum adalah takbiratul ihram. Nah, itu tadi semuanya sudah Ustazah kirimkan di grup kelas 7. Nanti kalian print atau kalian catat kembali. Kalau di print di jepret, jangan sampai hilang. Kalau catat kembali lebih bagus, karena dengan mencatat ilmu, itu berarti memasukkan pengetahuan di memori kita. Di tangan kita, sehingga kita mudah memahami. Kalau hanya ditempel sebagainya, tanpa dibaca, itu biasanya berbeda pemahaman kita. Oke, dari situ ada yang tanyakan lagi? Saya salah. Oke, silakan Mbak Naila. Kan katanya kalau misalnya surat Al-Fatihah itu rukun Us. Berarti kalau misalnya lupa bacaan surat kayak tambahan gitu Us, harus sujud sahwi juga kan Us? Maksudnya lupa gimana? Lupa bagaimana Kak? Lupa tidak membaca? Lupa bacaan surat yang tambahan gitu Us. Setelah Al-Fatihah, biasanya kan surat-surat terserah gitu Us. Oh begitu. Setelah surat Al-Fatihah itu kan surat pendek atau ayat Al-Quran, ya? Iya. Yang ditanyakan surat Al-Fatihahnya ataukah surat pendeknya? Surat pendeknya saja. Oke. Kalau surat pendeknya lupa itu maksudnya lupa bacaannya keliru begitu maksudnya? Iya saja. Oh begitu ya. Kalau keliru sebentar. Karena di dalam kitabnya itu saja kok tidak membaca ya. Kalau keliru. Bentar ya, saya lihatnya di kitabnya ya. Kalau keliru di, misalnya gini, aku baca surat Al-A'la, keliru terus. Atau An-Nazi'at dengan keliru dengan Abasa, misalnya gitu. Keliru terbolak-balik gitu. Gimana ya cara menghapus maksudnya keluar ini ya? Apakah pakai sujud sahwi ya? Gitu.
Kalau Ustazah biasanya kalau itu keliru tuh biasanya berhenti kemudian mencari surat yang bacaannya benar. Akhirnya paling terakhir adalah misalnya 3 kul gitu. Kemudian tadi keliru tapi nggak ada yang membenarkan. Gimana ya? Gitu. Nah ini Ustazah masih belajar juga. Terima kasih pertanyaannya. Karena di dalam kitab Ustazah belum pernah menemukan itu harus sujud sahwi. Karena itu bukan merupakan salah satu penyebab sujud sahwi. Tapi sebenarnya saya lihat dulu ya di catatan. Bentar aja. Sunnah. Kelihatannya enggak ada, Kak. Tapi tetap menjadi itu ya nanti tetap menjadi PR Ustazah itu apakah tidak ya sepemahaman Ustazah tidak perlu sujud sahwi itu. Jadi itu bukan merupakan penyebab dilakukannya sujud sahwi, yaitu keliru membaca surat pendek atau keliru membaca ayat Al-Quran itu bukan merupakan penyebab dilakukannya sujud sahwi. Ya. Untuk sementara jawabannya itu, untuk berikutnya nanti Ustazah akan belajar kembali. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ustazah akan nge-share tentang sujud sahwi di PowerPoint. Benar, Ustazah akan share dulu ya. Yang lainnya boleh sambil melihat di share-shareannya Ustazah di grup kelas 7, yaitu bab sholat.
Ustazah, saya izin ke kamar mandi, Us. Oke, silakan. Ini Ustazah mencari doa apa itu Sujud sahwi tulisannya, walaupun di catatan kalian sudah ada. Yang lain juga itu ya. Oke. Bentar ya, dicari di filenya Ustazah. PowerPoint. Oke Kak, tidak ketemu Ustazah, itu hanya tulisan apa itu bacaan subhanallah la yanamu wa la dan artinya dan juga sebab-sebabnya. Tapi alhamdulillah itu sudah ada di dalam foto Ustazah di grup kelas 7 tadi dan sudah diterangkan pada hari ini tadi. Ya. Oke, sebelum diakhiri barangkali kalian akan bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, Ustazah akan bertanya, karena kita nanti minggu depan kita latihan ulangan harian, Kak ya. Minggu depan kita latihan ulangan harian, kemudian minggu depannya lagi kita latihan ulangan beneran. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah IC. Latihan itu berarti nanti juga IC latihan, kemudian nanti berikutnya lagi adalah IC lagi, menulis, mengetik. Jadi membutuhkan waktu. Oleh karenanya, apabila kita paham, insya Allah bahasa tidak harus persis seperti buku, tapi kita paham. Karena apa? Karena sholat itu sudah ibadah kita sehari-hari. Tinggal ini didasari dengan ilmu yang ada. Agar sholat kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjauhkan dari tata cara yang salah. Karena apabila kita melakukan yang salah, tentunya bukan mendapatkan pahala dan diterimanya sebuah ibadah sholat, justru tidak akan diterima. Jadi akhirnya sia-sia gitu. Jadi sholat kita menjadi sia-sia. Misalnya apa itu doa kita gitu. Oh, aku takut aku nggak sholat karena nggak bisa doa kita. Padahal doa kita adalah sunnah gitu ya. Apa yang wajib yaitu surat Al-Fatihah rukunnya. Misalnya begitu. Kemudian ketika sholat Allahu Akbar, surat Al-Fatihah nggak dibaca. Toh Allah sudah hafal. Gitu. Kemudian kita sholat pendek. Ya. Kelihatannya sholat, namun ternyata nggak diterima, nggak sah. Karena apa? Karena rukunnya surat pendek, surat Al-Fatihahnya tidak dibaca. Kenapa kok nggak sah? Karena dia tidak tahu, gitu ya, tidak dibaca, tidak begitu. Sehingga pelajaran kelas 7 ini, kita pelajaran sholat itu menguatkan kembali apa yang sudah kita pelajari ketika di SD dulu. Kemudian apa itu sholat, apa itu perintahnya, apakah ada perintah sholat, apakah itu keutamaannya, apakah itu hikmahnya kita sholat. Itu di mana Ustazah? Di Minhajul Muslim itu ada. Dengan sholat maka kita akan
terjaga perilaku kita. Dengan sholat, maka kita akan bisa manajemen waktu. Dengan sholat, kita menjadi anak yang rajin. Dengan sholat, kita menjadi anak yang baik. Karena di dalam sholat itu ada doa-doanya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, gitu ya. Kalau mendapat petunjuk, berarti dia akan senantiasa menjaga perilakunya, menjalankan perintahnya. Disuruh pakai jilbab. Disuruh belajar, karena belajar itu hukumnya wajib. Misalnya begitu kan. Tidak boleh ngomong yang jorok, tidak. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu kan menghadap kepada Allah, mohon kepada Allah langsung. Ya. Kalau kita punya masalah, gitu ya, wasta'inu bis-shobri was-shalah. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Itu contohnya. Dengan sholat, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sholat subuh ke sholat duhur ke sholat asar. Di antara itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Begitu kan. Dari isya ke subuh dan sebagainya. Oleh karenanya, marilah kita sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat wajib. Ditambah dengan sunnah bagus sekali. Sungguh-sungguh, namanya sungguh-sungguh, wudunya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena kalau main-main kita sudah balik, maka batal. Ngomong tidak ada kaitannya dengan sholat, bergerak dengan tidak ada kaitannya sholat, itu batal. Makan permen, sholat, itu batal. Ya, begitu ya Kak ya. Alhamdulillah masih ada 3 menit. Sebelum ditutup, barangkali kalian ada yang bertanya, dipersilakan. Tidak ada. Hari ini yang keluar kelas ada, tadi ada, itu ya, ada 20, 30. Keluar kelas, meninggalkan kelas ini ada 2. Yang tidak masuk ada 3. Ada 5 yang nggak masuk. Sekarang nggak masuk ada 5. Oke. Sekretarisnya siapa Kak yang online? Nanti store kepada Ustazah ya. Yang tidak masuk pada hari ini. Siapa Kak? Kalian mendengar suara Ustazah? Dengar Ustazah. Dengar Ustazah. Oke, terima kasih. Tidak ada yang bertanya ya? Oke. Tidak usah. Jadi besok kita latihan ulangan. Sebelumnya kita buka di tim dulu, kemudian langsung kita nanti masuk ke form ya. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita, sehat walafiat. Kemudian Allah segera mengangkat ujian ini dan kita bisa segera masuk kembali tatap muka, ya. Karena memang belajar seperti ini rasanya tidak enak gitu ya. Ada yang kurang, ada yang kurang Kak ya. Marilah kita akhiri pelajaran fikih ini dengan bersama-sama membaca doa istighfar, hamdalah, dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah ini nanti Ustazah share PowerPoint-nya ya di grup kelas 7 ya. PowerPoint terjemah.
Besok Ustazah terangkan.